Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Jangan lupa ya, subscribe, loncengnya dinyalakin. Oke, kali ini saya mau berbicara dengan seseorang yang keren, ganteng, dan masih sangat muda menurut pengakuannya. Tentang harga diri. Harga diri itu artinya begini. Pernah nggak subscriber mendengar satu kata atau membaca tulisan rambutmu adalah mahkotamu? Mahkota itu kan adalah kehormatan. Benar ya Pak ya? Benar sekali Pak. Selamat datang di Survival Talk. Terima kasih Pak Chang. Pak Jimmy saya bisa hadir Waworuntu di sini di acara Survive Talk. Salam bertani hidup Pak. Pak, benar nggak sih Pak, rambut itu sama kehormatan hampir sama Pak? Itu pasti Pak. Rambut itu makanya sering rambut disebut mahkota. Kalau saya enggak punya mahkota berarti enggak punya kehormatan Pak. Ini ada lagunya Hilang Permataku. Nah, kan bisa dibikin Pak. Oke. Apa aja sekarang, zaman sekarang apa aja bisa. Yang Oke. penting ada kemauan. Oke, saya ini senang banget ketika saya itu senang berbicara dengan tamu-tamu yang luar biasa. Begitu Feli nawarin saya, Pak mau nggak ini? Oh, oke. Dia membuat sesuatu yang sangat luar biasa dan membantu banyak orang. Langsung schedulein. Wah, luar biasa. Jadi menurut saya ya Pak ya, akan banyak membantu dari bukan hanya segi penampilan, tetapi pede ya. Ya betul Pak. Memang ya kita mesti mengakui secara fair. Kalau kita ada kekurangan dalam diri kita selalu merasa agak ragu. Nah makanya kita dengan keadaan sekarang semua itu memungkinkan asal kita mau. Oke, setuju. Tapi subscriber mesti bingung apa sih ini bicara tentang apa? Artinya begini, kalau orang nggak punya rambut harus cari jalan, jangan pasrah. Tapi kalau Papa Chang ini bukan pasrah karena ini masalah pilihan style. Jadi Koko Jimmy aja ya kan masih muda 40 something kan ya. Ini yang salah pasti di spenduknya ini. Menurut Koko Jimmy, zaman dulu itu ya wig ya. Ya. Siapa sih penemunya? Oh, kalau wig udah dari zaman tahun 40-an sudah ada Pak. Papa Chang. Jadi dari luar negeri ya? Dari luar. Zaman itu memang semua dari luar kebanyakan. Di kita kan masih belum apa-apa. Di zaman itu dari zaman Hollywood sudah make. Sebentar. Tapi zaman dulu, zaman keraton-keraton pakai konde itu kan juga rambut palsu ya, sama ya sebetulnya ya. Itu juga ya, tapi itu memang, extension ya. Itu bukan apa namanya? Extension ya, wig yang ditempelkan di extension dipanjangin kan, disambung. Itu zaman dulu sudah ada. Tapi kalau kita bicara wig itu dari zaman kerajaan-kerajaan dulu di Inggris, apa hakim-hakimnya itu loh. Oh iya. Ya sudah pakai zaman itu. Nah di Prancis apa itu. Mungkin lebih enak kalau sedikit mendekat ya. Biar lebih warm. Iya ya di British itu ya. Iya dari Prancis dulu kalau kita lihat film-film itu kan zaman. Oh iya kerajaan-kerajaan itu ya. Semua sudah pakai. Napoleon juga pakai itu ya. Dalam zaman itu. Nah, di tahun 70-an itu wig masuk di Indonesia. Hampir setiap rumah tuh punya wig. Waktu tahun 70-an. Setiap rumah wanita semua zaman itu kan rame sama wig. Zaman dulu kalau Bapak Chang ingat dulu. Biarpun orang punya rambut tapi tetap pakai wig ya? Iya, itu sudah menjadi style. Oke, karena bisa modelnya ganti-ganti, ya praktis. Nah, akhir ini semua berkembang dengan teknologinya berkembang, itu digunakan lebih ke namanya penambahan rambut itu namanya hair system. Jadi hanya menutupi yang dibutuhkan aja, hanya di daerah kebotakan aja atau penipisan. Artinya wig yang didesain oleh Koko Jimmy itu berarti untuk laki-laki dan wanita. Betul sekali. Jadi kita bikin tuh laki-laki dan wanita. Nah, kita yang bikin tuh custom made.
benar-benar kita menurut bagian mana yang dibutuhkan, mana yang akan ditambahkan, dan style apa yang kita mau bikin. Nah, saya kembali zaman dulu yang waktu saya mulai di tahun 70-an, orang pakai hair system, yang penting tuh kelihatan natural. Oke. Kalau sudah natural dia udah puas. Berkembang berikutnya dengan natural tapi harus nyaman. Sebab waktu itu diikat segala sangat ribet. Nah, berkembang di tahun-tahun 80-an ke 90-an harus nyaman. Di era sekarang lain lagi, Pak Pacang. Jadi mesti natural, nyaman, dan style sesuai dengan lifestyle. Oke. Kalau cuma nyaman sama natural tapi modelnya kuno, juga enggak pas ya. orang nggak mau. Itu loh. Itu yang jadi masalah. Oke. Jadi kemudian saya juga selalu penasaran, wig itu rambut asli atau plastik ya? Itu rambut asli. Asli. Dan asli itu yang kita pilihkan yang benar-benar rambut yang belum kutikulanya masih nggak lepas. Itu belinya dari mana, Pak? Wah, kalau rambut tuh pusatnya di mana-mana India, Pak. Itu jadi rambut aja India tuh ya? Pusat dari segala rambut di dunia. Oh, karena mereka kebanyakan punya rambut panjang. Karena mereka juga kan suka ke kuil, dipotong di kuil. Panjang-panjang. Dan di situ sudah terbentuk distribusinya. Jadi di kuil tuh ngumpul, ada pengepulnya dan didistribusikan. Dan kebetulan memang penduduknya juga padat. Nomor 2. Ya, itu yang sudah terbentuk dia punya distribusinya itu loh. Oh, oke, menarik. Pokok Jimmy, ini datangnya dalam bentuk apa? Lembar-lembaran, ikat-ikatan atau sudah bagaimana? Oh, sudah dalam ikatan. Ikatan satu-satu. Sudah dalam ikatan. Nanti kita memproses, jadi kita memastikan kembali lagi arahnya semua. Jadi rambut itu ada namanya, ada kutikulanya, ada kulitnya, ada sisiknya. Sisiknya tuh kayak seperti sisik ikan. Jadi kita mesti, kalau ada sisik yang kebalik itu kusut. Coba kalau kita punya rambut, kita pegang gini. Kalau kita tarik begini licin. Tapi kalau kita balik ke atas, ini makanya Bapak cangkalan. Bentar. Datangnya ini sudah ikatan-ikatan. Berarti satu wig atau rambut ini nggak mungkin dari 2 orang, berarti jadi satu orang. Enggak. Oh, perpaduan dari orang. Banyak orang. Kan bisa ada serat-seratnya. Nah, itu kita proses. Oke. Itu kita akan proses. Makanya kita memproses ini dengan yang sangat selektif. Jadi ini know-how-nya ya. Nah, kita baru kita bikin menurut kebutuhan yang kita. Seperti kalau saya kasih gambaran lebih gampang itu batik di kita. Batik. Ada batik print, ada batik tulis. Kalau batik print itu kita bisa bikin dalam jumlah yang besar. Kalau batik tulis kita nggak bisa dalam jumlah yang besar. Nah, saya ini mengerjakan seperti batik tulis. Okay. Jadi rambut saya kerjakan memang khusus. Kalau Koko Jimmy ini yang mana? Saya pernah lihat ya di TV atau di YouTube, lebih tepatnya. Pakai wig atau rambut palsu ini dipasang dulu kemudian baru dibentuknya di atas kepala kita. Enggak, itu kita seperti bikin baju, Bapak Cang. Jadi kita mesti ukur dulu. Okay. Luas kebotakan, panjang rambutnya yang akan digunakan, arah rambutnya, struktur rambutnya kita akan pilih supaya bisa membawa sama sisa rambut yang ada. Oke, sekarang misalkan saya kepingin nampak berbeda, style yang bagaimana yang cocok bagi saya? Atau itu nanti kita akan lihat, kita akan style yang terbaik itu akan kita otomatis kita tanya dulu, Papa Chang nih profesinya apa, Papa Chang akan gunakan untuk apa sehari-hari, atau hanya untuk tampil beda doang atau menggunakan sehari-hari. Tapi kita lebih banyak membuat orang yang untuk dipakai setiap hari. Supaya saya kelihatan ganteng sedikit gitu loh, gimana tuh? Oh, itu pasti, itu pasti, otomatis, itu pasti. Butuh berapa lama ya? Itu kita pengerjaannya bisa 1 bulan. Oke, 1 bulan. Sampai 1,5 bulan.
Kemudian saya ini kan sering ya, kalau ada acara-acara, tahu-tahu teman-teman saya surprisein dengan wig. Saya belinya di Pasar Atom. Tapi panasnya minta ampun. Ya lain tadi yang saya bicarakan. Kalau kita dulu kan yang penting udah natural, nggak nyaman pakainya oke aja. Tapi hari ini udah nggak bisa. Harus natural dan nyaman. Dan kalau kita punya ini yang saya bikin itu untuk dipakai setiap hari. Jadi harus kita pikirkan kenyamanan. Kalau untuk hanya tampil beda 1-2 jam doang itu lain. Tapi kita kan pakai untuk... Saya kan begini, saya punya pengalaman yang menarik kok. Jadi saya ini kan suka bikin heboh, bikin onar di mana-mana. Onar artinya onar yang fun begitu ya. Ya. Saya ke Pasar Atom, cari, wah ada yang mahal, ada yang murah. Saya pilih yang murah karena kan cuma pakai berapa jam. Kemudian saya pakai, besoknya sama teman-teman mau dry dryer. Karena dry dryer ternyata itu sintetis. Jadi bisa dibayangkan kayak nggak, saya nggak kerjakan. Kacau balau. Kita nggak kerjakan yang begitu. Oke. Kita tuh lain, kita namanya hair system. Kita bukan wig. Oh jadi namanya bukan wig ya? Bukan wig. Oke, para subscriber yang kepingin lebih cantik, kepingin lebih ganteng. Artinya begini mungkin ya kok ya. Punya rambut pun ya enggak apa-apa dong pakai lagi. Bisa. Bisa kan? Bisa. Karena kan cewek juga belum tentu biarpun rambutnya panjang kan tipis di sebelah mana begitu ya. Bagi wanita itu begini, Papa Chang. Kalau wanita itu hanya rambutnya menipis dia udah gelisah. Kalau laki lain, laki nanti sudah botak baru kepingin pakai rambut. Tapi wanita itu dia tipis aja dia udah gelisah. Dan juga kedua, bagi wanita yang rambutnya ada akarnya udah rambut putih, sering dia cat. Nah, habis cat baru sebulan setengah udah keluar putihnya. Dia mesti cat lagi. Nah, dia bisa pakai Neo Hair yang saya bikin ini namanya Neo Hair. Oke, namanya Neo Hair. Itu hanya di bagian belahan yang kelihatan putihnya itu kita tutupin. Supaya dia bisa jangka waktu ngecatnya biasanya 2 bulan sekali, tidak 4-5 bulan sekali. Oke, terus itu kalau misal mau pergi baru dipakai, terus pulang baru dilepas. Ya, begitu. Kalau dia pergi dipakai, pulang. Tapi ada yang sudah terbiasa, nanti mau tidur baru dia lepas. Karena ini pakai ini sudah kayak kita pakai kacamata. Saya sendiri pakai, ada kayaknya saya lupa mau mandi baru saya tahu, baru saya sadar. Jadi ini kalau kita udah pakai udah menyatu di kita. Oke. Di tempatnya Coach Jimmy ada nggak tanam rambut? Itu saya nggak lakukan. Itu harus dilakukan oleh dokter. Tapi tanam rambut lebih mahal atau lebih jelas lebih mahal ya. Dan jadi lebih ringkas Neo Hair ini ya. Kalau Neo Hair ini kita gunakan itu sebagai aksesoris sebenarnya. Tapi aksesoris yang seperti kalau kita bilang gigi kita nih gigi palsunya. Itu dulu kita namanya juga rambut ini kita samakan dengan pakai gigi palsu itu. Jadi benar-benar custom. Iya. Jadi nggak bisa pinjam-pinjaman kan? Nggak bisa pinjam-pinjam. Oke. Neo Hair sendiri ini diciptakan tahun berapa? Itu saya di Indonesia tahun 83. Sudah lama ya. Saya mulai rambut ini sudah dari saya umur 20 tahun. Nah itu saya 20 tahun saya tekuni di Jerman 3 tahun. Saya ambil kayak kalau sekarang dibilang SMK. Jadi saya ambil kejuruan untuk khusus ke. Oh, jadi orang tahun. Langsung bisa. Ya, habis itu saya 3 tahun saya spesialisasikan lagi rambut palsu ini, rambut hair system ini sampai ambil masternya saya ambil 2 tahun lagi. Oke, di tahun 83 ngenalin orang Neo Hair ini sulit nggak ya? Oh paling sulit. Waktu saya pertama mulai, saya pernah beriklan, orang pada tanya, ini pakai obat apa? Ini strategi marketing yang perlu kita belajar. Suatu produk yang nggak lazim atau nggak umum. Iya, Papa Chang, jangankan semua orang bingung, saya kok ambil hal yang begini.
bikin aja mereka bingung, bisa matanya bisa buta kamu masukin rambut satu-satu katanya. Terus siapa yang mau pakai, mau jual kemana? Tapi saya yakin karena waktu saya di Jerman, asuransi kesehatan membayar. Jadi kalau you ke dokter di sana waktu itu, sampai sekarang kok, you katakan you minder dengan nggak ada rambut, itu dokter psikiater akan buka resep yang you bisa pakai rambut ini dan dibayar asuransi. Atau you ngomong kalau dingin you bisa flu atau panas perih kulit kepalanya perih, itu dia bikin kasih resep. Tapi kalau di Jerman saya bilang kalau saya ada rambut, Nah, kepanasan cukurnya nggak dibayar ini Pak. nggak dibayar. Nah, tapi di sana, Ketawa belakang nih. tapi itu dengan saya belajar di sana, saya lihat, saya yakin bahwa kalau saya di Indonesia saya buka, pasti oke. Siapa yang nggak mau? Karena ini juga sudah masuk masalah kesehatan dan psikologi ya. Ya, siapa yang nggak mau sehat, siapa yang nggak mau ganteng? Dan kemudian berapa tahun untuk mengenalkan akhirnya orang sudah bisa mulai menerima? Bisa diterima di pasar itu tahun 90. 7 tahun ya kok. 7 tahun. Nah di situ yang makanya saya bilang untuk segala hal itu kita harus perlu fokus sama benar-benar konsisten. Pernah nggak putus asa 7 tahun? Nggak mau ya sudahlah. Wong saya tujuannya buat kamu lebih cantik atau lebih ganteng kok. Saya kan waktu itu saya mengerjakan itu di sini, tapi sebagian produksi saya bikin, saya kirim ke teman-teman saya di Jerman. Jadi mereka sudah, karena rambut ini kayak neo hair ini, itu nggak mungkin diproduksi di negara seperti Jepang, di Eropa, Amerika, itu nggak mungkin. Banyak orang yang salah kaprah, dipikir oh ini dari Jepang. Ini dari Eropa, ini dari Amerika. Kenapa kok Jepang nggak bisa produksi? Nggak bisa, karena ini kan handmade. Mau jual harga berapa? Oke, tenaga kerjanya mahal. Jadi itu di Indonesia. Oh iya, tapi di Jerman ngirimnya bagaimana? Kan itu harus custom kan? Tailor made. Jadi mereka kirim ke saya masih bentuk pattern. Oh sudah tercetak ya? Iya ada patternnya. Nanti saya kayak baju dikirim patternnya, kita yang gunting di sini kita jahit. Sama dengan ada yang catok gigi yang dikirim ke Amerika. Iya, dikirim. Moldingnya dikirim ke saya. Wah, tapi kirim ke luar negeri lebih enak kan? Harga lebih bagus pasti mungkin. Waktu itu, tapi sekarang tetap saya berkeyakinan di Indonesia karena sini 270 juta orang. Banyak. Iya. Sekarang sudah mulai tahun 83 sampai 2021 sudah keluar berapa set? Waduh, saya nggak hitung jelas, tapi saya di Jakarta ada, di Semarang, di Surabaya, sama di Bali. Jadi karena saya mulai merintis bisnis ini, harus pertama saya dari Surabaya. Tapi untuk meyakinkan saya itu masuk di nasional, saya mesti ke Jakarta supaya bisa dikenal secara nasional. Oke kok, neo hair ini kan awalnya dibuat untuk kecantikan, gitu kan? Masuk ke medis nggak? Artinya kan sekarang kalau misalkan ada pasien atau orang yang membutuhkan atau klien yang karena mungkin gara-gara kemo atau gara-gara apa akhirnya dia harus loss hair, ini juga banyak nggak yang pakai? Nah ini yang market yang sekarang banyak di saya. Yang mereka yang juga kemo kan hilang rambutnya. Nah mereka datang untuk bikin, sebab mereka nggak mau kalau kelihatan nggak ada rambut, tambah stres mereka. Karena terus terang ya begini para subscriber, gini kok. Ternyata fakta ini ada banyak beberapa orang yang berbicara sama saya, dia nggak mau kemo. Saya tanya kenapa, nanti saya gundul. Lah saya perempuan kalau gundul bagaimana? Ternyata sebetulnya ini hal yang beginian nggak perlu takut lagi. Nggak ada, ini ada solusinya. Itu makanya dengan kalau ada yang pakai wig. Oh, saya punya teman pakai tapi ya, Kak bagus nggak bagus. Looksnya ya nggak bisa natural. Iya, makanya kita ke market yang ini kita kerjakan. Nah, bagi juga ada yang mengalami alopecia tuh yang botak-botak pindah-pindah itu yang. Oh iya, itu kenapa? Itu seperti enzim ya? Itu sampai hari ini nggak bisa dibuktikan. Bukan seperti enzim ya? Sampai hari ini nggak ada yang bisa tahu penyebabnya apa.
ada yang bilang dari stres, dari segala macam-macam, tapi akan tumbuh kembali dan berpindah-pindah. Jadi kadang-kadang ya para subscriber hidup adalah pilihan. Kita seharusnya memilih yang lebih prioritas adalah yang penting nyawa kita selamat. Mengenai kecantikan, keindahan tubuh lain diurus belakangan ya. Tapi sekarang sebetulnya sudah, semoga melalui survival talk ini banyak orang yang ketika menerima vonis dari dokter bahwa harus di kemo dan dia tidak perlu takut, tidak perlu minder lagi bagaimana social life-nya. Kan justru lebih bisa macam-macam ya, oke-oke aja ya. Sekarang juga masuk bukan hanya kebutuhan di kemo itu untuk penampilan, supaya kalau contohnya umpamanya kita kalau udah nggak ada rambut kelihatan lesu gitu. Ada yang tamu-tamu saya suka saya tanya, kenapa you masih mau pakai rambut? Iya Jim, supaya saya kelihatan lebih muda. Dengan saya kelihatan lebih muda, lebih segar, job saya lebih. Saya ada satu artis dari Jakarta yang kebetulan sekarang tinggalnya di Bali. Tempo hari ada janjian sama saya di Surabaya. Tapi karena acara padat terpaksa janjiannya dibatalin. Wah, tapi masih posisi cantik sekali, rambutnya panjang. Beberapa waktu kemudian saya lihat di Instagramnya, kaget sekali saya. Ternyata dia sekarang sudah polos rambutnya seperti saya karena dia ngalamin kemo. Nah, supaya orang-orang lebih tahu strategi marketing apa nih yang harus kita gunakan, karena ini is not about business bagi saya ya, ini about membantu banyak orang. Itu saya sudah lakukan dari tahun 83. Itu bermula dari mulut ke mulut ya, mereka yang mengalami hal-hal demikian itu yang saya kerjakan, terus yang bermasalah. Jadi kalau datang pernah ke saya yang masih rambutnya masih full, masih cantik, apa semua pingin tampil beda, ya saya nggak mau jual. Dia bilang kenapa? Karena saya khusus yang memang membutuhkan, saya bukan ke fashion. Oh sekarang sudah lebih ya, ke dari awal produk yang saya bikin tuh saya nggak mau ngarahkan hanya fashion. Oke, Ko Jimmy mulai awal sudah mengambil kebutuhan ini untuk kebutuhan orang yang membutuhkan. Kalau kita ke fashion, itu fashion lewat selesai. Tapi saya masuk lebih abadi ya. Ya, ini untuk memang kebutuhan, bukan untuk tampil beda atau apa. Punya kompetitor nggak? Kompetitor hari ini banyak dan harus ada kompetitor supaya lebih dikenal. Kayak kalau dulu masih saya sendiri, begitu saya beriklan dipikir obat. Dengan sekarang ini masuk. Oh dulu dikira conditioner atau apa begitu. Bukan, dipikir hair tonic, pakai hair tonic apa? Hair tonic iya. Ya. Nah, dengan sekarang kompetitor juga ada, itu kita lebih berarti tumbuh. menunjukkan dengan adanya kompetitor berarti marketnya ada. Ya, dan itu di situ kebutuhan tuh tetap ada. Dan makin banyak yang tahu, makin banyak yang butuh. Oke, kalau berbicara kompetitor, apa bedanya dengan kompetitor lain produk Neo Hair ini? Itu produk Neo Hair ini sama seperti kalau kita mobil atau apa ya. Meskipun you punya mobil mewah, tapi sopirnya angkot, nggak nyaman naiknya. Jadi produk itu hanya 50%. Skillnya ya sekarang ini kayak seni ya. Ya, handmade karena ya. Iya, sama juga kita bikin baju. Kita bukan jual, si desainer nggak jual kain, saya nggak jual rambut, saya menjual satu desain juga. Kalau cuma jual rambut, dia bilang tadi murah wig, tapi kita menjual satu total look. Yang bagaimana yang? Pertanyaan konyol ini. Kalau rambut biasa, ini kan bisa berketombe, ya kan? Ya. Kalau pakai Neo ini bisa nggak nanti ketombenya itu juga? Kalau Neo Hair ini bahan dasarnya semua itu sudah bahan yang disesuaikan, nggak alergi untuk kulit. Dan bahannya ini jamurnya nggak bisa berkembang. Makanya untuk cucinya yang pakai Neo Hair ini cucinya nggak tiap hari. Cucinya bisa 10 hari, 2 minggu sekali. Kenapa dia nggak bau? Karena jamur nggak berkembang. Kalau wig yang itu pakai sehari udah bau nanti. Terus bisa keluar binatangnya. Ya, itu tapi kalau ini nggak bisa karena jamur nggak bisa berkembang di situ.
Bicara tentang harga kok. Mahal nggak sih? Itu relatif. Kalau harga tuh relatif. Ya kamu mau cantik nggak, mau ganteng nggak gitu ya? Ya, itu relatif. Oke. Pertanyaan saya begini. Mulai tahun 83, ini saya cuma kepingin tahu ukuran orang Indonesia ini dengan gaya hidup yang seperti sekarang, kecenderungan orang menderita kanker meningkat drastis nggak ya? Ada peningkatan tuh ada, tapi juga sekarang ini banyak yang sembuh. Dulu saya waktu melakukan pertama dulu saya lihat kalau yang kanker, waduh pasti out punya nih. Tapi sekarang banyak yang sembuh. Memang banyak yang ini, tapi banyak yang sembuh. Saya lihat kan rambutnya keren. Itu new hair bukan? Ini new hair. Saya udah lama saya pakai, udah ada 20 tahun kali lebih. Kalau saya pakai new hair, bukan seorang ahli rambut, gampang nggak? Kalau Koko Jimmy kan memang gampang sudah, ahlinya. Nah itu pasti jadi gampang karena kita akan desain contohnya kayak ya Bapak Chang. Nggak mungkin saya bikin kayak langsung kayak saya begini. Harus mesti bikin yang setipis mungkin. Seakan-akan rambut itu baru tumbuh. Oh, I like that. Jadi ada adaptasinya biar orang ketemu saya nggak kaget ya. Kaget. Tahu kayak gini. Ya, that's good one. Jadi kita ada tahapannya. Wah, I like that. Nah, seperti saya juga begini. Saya juga ada yang agak pendek. Habis saya potong rambut, saya bisa pakai yang agak pendek dulu. Nah, begitu 2 bulan saya bisa ganti yang agak lebih panjang supaya kelihatan saya ada perubahan dong. Oh, sampai detail seperti kita itu. Udah, ini sehari ini lifestyle-nya lain, Bapak Chang. Ini namanya smart konsumen. Sama era ini milenial lain. Karena akses informasi dia di mana-mana ya. Nah, tadi saya bilang, bilang tentang konkurensi apa semua. Itu semua kita mesti berinovasi. Sekarang ini luar biasa, saya bilang. Saya dengan era milenial ini luar biasa. Jadi sangat-sangat kreatif. Orang sudah tidak malu lagi bahkan menggunakan ini kan. Iya, dia malah kan mungkin bangga karena menemukan satu solusi. Di situ makanya di sini dituntut kreativitasnya. Bukan hanya produknya aja. Oke. Kreativitasnya yang dituntut. Koko Jimmy ini backgroundnya apa sih? Kok strategi marketingnya saya lihat ini? Saya ciami banget ya. Saya sebenarnya hanya SMA aja. Terus saya langsung masuk ke spesialisasi ini. Tapi dalam perkembangan karir saya, yang saya ketemu kayak Papa Chang begini. Jadi dalam mengerjakan rambut mereka, saya diskusi segala di pelajaran saya sudah 45 tahun saya di bidang ini. Jadi saya mempelajari dengan customer saya, itu dosen-dosen. Ini menarik lagi subscriber, perlu dicatat. Sekolah itu belum tentu jaminan. Ya. Karena hari-hari sekarang banyak S1, S2 yang tidak punya pekerjaan. Maka itu yang saya bilang banyak di kalangan generasi muda. Mereka melakukan sesuatu, mereka nggak tough, nggak konsisten, dan bisa-bisa mereka nggak mengerti bidang apa yang mereka kerjakan. Asal aja kerja. Dan melakukannya tidak serius dan detail. Serius, ya. Nah ini semua itu ada proses, Papa Chang. Saya ambil satu ilustrasi begini. Kita SD 6 tahun, ya, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Semua harus ada proses, harus ada syaratnya. Kalau SD nggak lulus bagaimana masuk SMA? Nah SD itu 6 tahun. 6 tahun tuh jangan sejenius kita nggak bisa bikin 2 tahun. Tapi jangan kita bikin 10 tahun. 6 tahun selesai. SMP juga 3 tahun. Jangan cuma 5 tahun atau 1 tahun, jenius pun susah. Harus ada proses. Jadi kita mesti punya sabar, punya kesabaran, passionnya kita mesti punya. Dan saya yakin nggak ada bisnis yang jelek. Yang semua, ada yang jalaninnya setengah hati. Ya, dan mau atau enggak, apa aja bisa. Tinggal pertanyaan mau enggak. Kalau mau apa aja bisa. Yang bisa, yang ada nggak mau. Ya, apa aja. Kalau mau apa aja bisa. Saya yakin. Tidak ada jalan, babat alas. Kalau kita mau apa aja gunung bisa dipindahin. Itu ada pepatah kuno bilang. Ya. Sekarang gampang pindah gunung, tinggal pakai Photoshop. Tapi saya senang loh. Saya senang ini dengan orang-orang yang
cara berpikirnya different, out of the box seperti Kojimi gini ya. Artinya memang persaingan ini sebetulnya at the end of the day tergantung orang di belakang layarnya bagaimana dia mau berperang begitu kan. Iya. Mau inovasi atau tidak, mau melihat satu, oh masa depannya kan kayak begini, oh ini ada orang yang butuh. Iya. Tapi nyatanya kemungkinan lebih gampang orang itu niru. Makanya Bapak Chang, kalau saya